Oke. Misalkan ya, oke, kita mulai dari sini dulu. Ya, apa tadi namanya aplikasinya? Kita buka dulu di plot. Untuk dulu ya. Oke, setelah aplikasinya dibuka, kita bisa langsung melihat dulu ya. Ini ada bagian namanya project. Nah, di project ini kita bisa membuat game atau permainan permainan kosongan. Sorry Mbak Heri. Nah, kita akan milih satu game dulu. Ya. Oke, langsung muncul seperti ini. Di sebelah kiri, ini ada namanya scene atau skenario. Skenario itu kalau di PowerPoint seperti slide 1, slide 2, slide 3. Nah, oke, kita akan contoh klik pada main menu. Nah, setelah tampil, akan muncul seperti ini. Main menu itu berarti tampilan awal sebuah game. Nah, ini contohnya. Nah, ini game template ya, gamenya sudah tersedia. Kita bisa belajar di sini, bisa ngedit, atau bisa pakai untuk project kita juga bisa. Langsung muncul dua tab, main menu dan main menu event itu sendiri. Bedanya apa teman-teman? Nah, main menu nama scene-nya itu apa yang tampil di layar pengguna. Nah, dibatasi oleh garis putih ini. Kemudian main menu yang ada tulisan events-nya ini isinya perintah-perintah dari objek-objek yang ada di sini. Nah, di sini ada button start. Button start ketika diklik di button start itu maka dia akan pindah ke level 1. Jadi di game ini kalau diklik pada nanti ketika dikompil dan diklik pada bagian sini, dia akan pindah ke level 1. Level 1-nya dari mana? Dari sini. Ya, project manager, kita klik level 1. Nah, level 1-nya ada di sini. Level 1 di sini. Kemudian kita perkecil seperti ini ya. Oke, di scroll pakai scroll tengah laptop atau dua jari bisa. Nah, ini level 1. Bagaimana perintahnya level 1? Nah, ini cukup banyak. Dari si pembuat game di aplikasinya, perintahnya sangat banyak. Jangan, ini logika matematika semua ya. Jika tombol kiri ditekan, maka si monster akan berpindah 450 ke kiri pada sumbu X dan 0 pixel per detik pada sumbu Y. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini hampir semuanya di sini logika matematika. Yang dipakai logika matematika. Nah, ini jika, jadi yang sebelah kiri ini jika, yang sebelah kanan maka. Jikanya bisa jikanya bisa berkembang gitu ya. Jika mouse diklik maka nah ketika yang diklik itu di sebelah di sebelah kanan, nah position X of monster itu maka nanti dia akan digeser. Ini perintahnya matematika semua. Jika maka hitungannya koordinat kartesius. Oke, sekarang kita mainkan dari halaman awal. Nah, ini perintahnya ya. Nah, tadi kita melihat ketika mouse-nya digeser, warnanya si tombol ini akan berubah. Seperti perintahnya tadi, kalau diklik dia akan masuk ke level 1 dan dia bisa mulai mainnya. Sama ketika nabrak sedikit dia nambah poin, dia berkurang. Oke, kita close. Kalau penjelasannya cuma itu Mbak Isna. Oke. Develop ini kan aplikasi yang open source gitu ya. Jadi memang banyak masukan pengembangan. Jadi lebih tutorial yang bentuk buku itu sangat jarang. Tapi tutorial bentuk video di YouTube atau forum-forum itu sangat banyak seperti itu. Jadi sebagian besar nanti
kelompok kita itu nyarinya dari forum-forum atau dari Oh, website resminya di develop itu. Oke. Oke, nama-nama di sini ada ngasih nggak Pak Isna? Android, Facebook Messenger, web. tunggu. Instant games yang dapat dimainkan di web dengan enggak iOS. Enggak. Aman ya. Oke. Admob untuk menampilkan iklan pada game ya. Kalau kita ada aplikasi, oke, ini tadi tampilannya. Nah, oke, objek permainan, sprite itu ini yang punya kita tadi. Si mbak-mbak ini itu namanya sprite. Iya. Ya, isinya animasi. Nah, isinya seperti ini. Ini kan lari itu mulai dari gerak seperti ini. Ini namanya sprite. Kita preview. Nah, dia lari. Ini kan dari gambar-gambar beberapa gambar dijadikan satu. Ya. Nah, yang terus apa lagi? Terus ada efek. Ya, ini efek masih jarang dipakai ya. Efek itu di sini ya ada macam-macam efeknya. Kalau efek itu lebih ke perhitungannya, kalau gamenya itu ke matematika, kalau efek lebih ke fisika. Gravitasinya berapa, anginnya seberapa, kalau misalnya ada partikel jatuhnya, masanya berapa, itu hitungannya di situ. Kalau efek. Jadi kan ini partikel emitter and sprite. Nah, Taylor sprite bedanya dengan yang atas. Ini kalau sprite itu satu kayak gini aja, berdiri sendiri, dia ditarik-tarik, ukurannya berubah. Sedangkan kalau Taylor apa tadi? Taylor sprite ini yang lantai ini Mbak, lantai itu jadi dia aslinya itu cuma sependek ini. Tapi kalau kita akan diulang terus, polanya diulang. Ini namanya Taylor sprite. Jadi kalau ditarik dia akan berubah memanjang, tapi polanya berulang. Ditarik ke atas bawah pun sama. Nah, kalau ke bawah kayak gini jadinya. Oke. Ya, objek segala macam oke ya. Nah, ini behavior yang tadi ya, basic engine. Ya, memang. Jadi yang di sini selain matematika itu fisika, kayak gitu. Gravitasi, angin, pergerakan, kecepatan, sensor di HP itu ya. Kadang HP itu kan kadang ngadep ke atas, kadang ngadep ke bawah. Nah, itu kapan itu diberikan, misal HP-nya kalau pas sensornya kayak gini, nah itu urusannya yang di bagian ini behavior. Oke. Apakah di berbayar? Ada yang gratis. Secara umum gratis ataupun bayar itu nggak ada perbedaan ya. Jadi cuma di logo awalnya aja. Tadi kan kalau Mbak Her buka itu ada logo develop. Nah, karena kita juga belum ngasih logo dan juga tapi kalau gratis semua fiturnya sama. Cuma lo di sini ada tulisannya develop. Tapi kalau bayar yang cuma 2 euro ini juga cuma 30.000 ya, sebulan 30.000, itu bisa logonya hilang, logo digitalnya bisa diganti logo kita, juga bisa sehari bisa bikin 10 kali APK seperti itu. Bayarnya cuma sekali aja kok. Jadi nggak terlalu mahal. Kalau yang perbedaannya bayar itu cuma jumlah sehari bisa bikin berapa kali. Kalau yang gratis tadi cuma 2, yang indie 10 dalam waktu sehari, kalau yang pro sehari bisa bikin 70. Tapi kalau kita mau bikin 70 ya ngapain kan? Nah, cuma kita nggak nemu ini, susah bikin kelebihan kekurangan ya. Gimana, mau dikasih nggak kelebihan kekurangan? Saya tuh kalau di aplikasi, kalau software itu
mau kelebihan kekurangan, kadang kurang ser karena memang tiap software ini beda. Tapi nanti kalau kekurangan kelebihan teman-teman lain dikasih ya, dan nanti kita kasih ya. Ini terus cara downloadnya seperti itu. Nah ini Mbak Her yang agak banyak. Oke Mbak Isna, ada pertanyaan? Oke. Ya? Nah ini Mbak Her, kita mulai dari objek dulu. Objek itu ya tadi ya, semua yang tampil di sini, itu namanya objek. Nah, semua yang tampil di sini itu namanya objek. Terus objek itu bisa berupa gambar, teks, video, atau partikel emitter seperti itu ya. Tapi itu nggak usah di ini. Tapi intinya semua yang tampil di layar itu namanya objek. Nah koordinatnya di game ini XY meskipun bisa Z, tapi Z-nya biasanya sebagai posisi. Tapi lebih banyak ke XY-nya, cuma kartesian saja. Jadi posisinya itu ditentukan oleh sumbu XY-nya. Nah, kalau rotasinya itu yang dipakai adalah ini. Tapi ketika nanti kita mau menggunakan sinus, itu dipakainya radian. Kayaknya ini salah nulisnya. Oke. Oh ya, benar. Ini benar ya, saya nulisnya ya. Kayaknya benar. Salah nanti koreksi ya. Jadi sinusnya radian. Sinusnya itu buat apa? Biasanya buat ini, buat ketika game yang model Angry Bird. Nah, Angry Bird itu pakainya sinus kosinus tapi radian. Tapi kita konversinya ke derajat. Bagaimana event tadi Mbak Er, ketika ada apa namanya, logikanya di sini, kondisi awal, kemudian tindakannya apa. Oke, tadi di sini ya contohnya. Di sini kalau nggak ada kondisi tapi sudah ada tindakan, berarti dia berlaku umum. Pokoknya dibuka, langsung kamera itu mengikuti si karakter ini. Ini tadi ya contohnya. Oke. Ini kejadian umum. Jadi ketika kita gerak gini, si kamera, kamera layarnya ini kan mengikuti si mbak-mbaknya ini. Kita kasih nama siapa? Gitu. Ikuti gerakannya ya. Nah, jadi si mbaknya ini ada selalu di tengah. Nah, cuma kita kasih batasan lagi. Nah, batas kameranya itu di proyeknya kita itu pakai dua batasan. Batasan pertama itu pojok kiri atas ini sama pojok kiri bawah. Nah, jadi ketika si mbaknya nanti sampai sini, sebelah kiri pohonnya tuh di paling kiri. Kameranya nggak ngikuti lagi. Sekali lagi. Coba. Nah, ini kenapa sih tuyul? Ulangi dulu aja tuyul ya. Terus dia kemudian bergerak. Kan kameranya, oke, tampilannya ikuti mbaknya ya. Nah, ketika sudah sampai batas paling kanan, kameranya berhenti. Mbaknya terjalan. Oh iya. Oh dibatasi ya. Itu batas saja biar gamenya ini. Nah, kalau mau lepas pasti. Ya. Tapi dia nggak ikuti ke atas karena batas kamera atasnya cuma segitu tadi, cuma segini panjangnya. Ini kalau misalnya bedanya event sama condition ya. Jadi tadi sebelah kiri itu jika, sebelah kanan itu maka. Berisi perintah-perintah pokoknya kan Mas. Nah, logikanya gitu. Ini satu lagi ya. Ini tadi jika karakternya pada lantai, jika karakternya tidak jatuh di sini, terus nggak naker apa-apa. Kan kalau ada tanda merah berarti tidak ada tombol yang ditekan sama sekali atau nggak apa-apain, maka karakternya itu ngambil animasi diam. Oke. Animasi diam itu yang mana? Animasi diam itu yang ini, diam. Kalau kita play ya cuma kayak gitu aja, mantuk-mantuk gitu ya. Itu animasi diam. Jadi kalau si karakter itu
tanah atau di atas ini, dia pas menyentuh tanah, nggak ngapa-ngapain, nggak ada tombol ditekan, berarti dia posisinya animasinya diam. Iya. Nah, kalau dia berjalan, animasinya jadi itu dia nama ininya terserah. Ini contoh event. Oke, terus ini, nah ini pentingnya urutan. Jadi harus urut. Tombol kiri harus ditekan dulu. Dan kondisinya si karakter nggak balik ke kiri berarti ya. Normalnya kan ngadep kanan. Ini kan normalnya ngadep kanan ya. Normalnya ngadep kanan berarti tombol kiri ditekan. Ini cara namanya tombol kiri ditekan dan karakternya tidak horizontally flip itu berarti menghadap ke belakang atau menghadap ke kiri. Nah, jika ini dan ini, maka animasinya menjadi jalan dan flip atau apa namanya si karakternya jadi balik ke kiri. Kita ulangi. Jika tombol kiri ditekan dan karakternya tidak sedang menghadap ke kiri, horizontally flip berarti kan normalnya berarti ngadep kayak gini ya. Yes, ya, sekalian. Ya, ini kan berarti posisi diam. Nah, posisinya di lantai, ngadep ke kanan. Nah, tombol kiri ditekan, maka dia akan ngadep ke kiri. Coba ke kiri, udah mas tekan itu ya. Nah, ini sudah tekan. Berhenti. Kayak gitu. Iya. Jadi ada yang error di perintahnya. Tidak apa. Nah, kurang lebih perintahnya seperti itu. Nah, action itu ini ya berarti, tapi susahnya itu jika maka kayak gitu. Nah, behavior itu kondisi apa namanya perilakunya. Nah, perilakunya ini ada macam-macam. Oke, nanti ini aja contoh-contohnya. Jadi penekanannya di matematika sama fisika. Karena ketika kita misal ini ya, ketika kita nanti nyeting game-nya itu, nah ini kan dia platformer, dia tuh bisa berjalan, bisa diberikan perintah. Ada ini batasan toleransi modelnya di sumbu X, gravitasinya berapa, kecepatan lompatnya berapa, maksimal speednya berapa. Nah, ada terus ini apa namanya slope maksimal. Jadi ketika lompat itu jalan perpindahannya itu berapa. Oke. Misalnya ini lompat, nah lompat itu sambil maju berapa derajat, berapa kemiringannya berapa. Lompat biasa kan lurus, tapi lompat sambil ke depan, nah ini terus turunnya seberapa cepat itu sudah dipengaruhi dari kita ngeset gravitasinya tadi. Ya. Nah ini contoh. Nah sambil jalan sambil turun itu kecepatannya berapa? Apa namanya kemiringannya berapa? Nah itu ditentukan dari settingan ini. Gimana? Sudah pusing? Gak apa mas, dipahami aja. Nanti kan kalau nggak ditanya, kami ganggu mas. Bisa maka ya. Jadi